hormati, ini adalah seleksi penempatan guru untuk lolos passing grade atau pelamar prioritas 1. Ini adalah data yang ada di kami saat ini. Ada 193.954 guru lulus prioritas 1. Dari 193.000 ini, yang ada kebutuhan kekosongan jam pada saat ini adalah untuk 169.078 formasi. Sedangkan yang 24.000 ini adalah tidak terdapat kebutuhan atau oversupply. Nah, dari 169.000 ini, yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi mendapatkan formasi adalah 127.186.000. Yang 41.892 ini, dia sebenarnya ada kebutuhan, namun daerah tidak membuka. Berdasarkan perhitungan kami, dia adalah bagian dari 169.000 ini. Tapi daerah tidak membuka. Di lampiran ini, paparan ini ada daerah-daerah yang tidak membuka. Nah, ini diperlukan koordinasi dengan Pemda. Tentu penutupannya adalah besok tanggal 13. Untuk menginjek formasi, jadi ini ada pertanyaan juga dari anggota Komisi 10. Apakah bisa diundur pembukaannya agar daerah-daerah bisa menambahkan formasi? Keputusan untuk mengundur dan membuka adalah bukan di Kemendikbudristek. Kita hanya bisa memohon dengan mengajukan jadwal sesuai dengan kesiapan. Tapi keputusan untuk mengundur, apakah bisa diundur dari tanggal 13 supaya Pemda yang sekarang belum mengajukan formasi bisa mengajukan formasi? Itu bukan kewenangan Kemendikbudristek. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima, untuk menginjek formasi baru, contohnya Brebes itu kemarin sempat ditarik, kemudian bupatinya sangat luar biasa, dia berjuang, nangis-nangis di Menpan, akhirnya ditepolah menterinya dan dibuka kembali. Nah, sampai saat ini pun dalam proses untuk injek lagi data guru-guru tersebut. Jadi butuh waktu untuk memasukkan lagi, dia mengidentifikasi formasinya itu untuk P1, P2 atau P3 butuh waktu. Ya, ini rapat kampanye sana rasanya tidak mungkin karena sisa waktu kita tidak cukup banyak hingga akhir tahun ini. Nah, sekarang yang 24.876 ini sebenarnya tidak terdapat kebutuhan untuk mata pelajaran ini. Namun, jika ada tawaran, Anda bisa turun prioritas untuk menggunakan JF lain. Misalnya dulu waktu itu guru SD melamar guru IPA SMP, sekarang dia kan sebagai guru IPA SMP nih PG-nya. Namun ternyata guru IPA SMP penuh, sehingga ada pilihan apakah mau turun prioritas. Jika dia mau, dia bisa menggunakan sebagai guru kelas SD dan mendaftar. Nah, ini ada tersedia formasi untuk yang turun prioritas ini adalah 11.349. Jadi kalau di total ini jumlahnya sudah berapa persen ya? Berapa persen yang untuk P1 yang sudah bisa lebih banyak 87% P1 yang sudah terserap untuk tahun ini. Ini adalah pemerintah daerah yang tidak ada, saya sampaikan di contoh, yang tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Yang rankingnya paling besar adalah Jawa Barat. Pelamar P1 ada 10.397. Dia hanya membuka formasi sebesar 3.800. Sebenarnya di daerah itu ada kebutuhan 3.800 lagi. Sehingga totalnya sebenarnya ada 7.613 kebutuhan di Provinsi Jawa Barat, tapi dia hanya membuka 3.800. Dan di Jawa Barat ada 2.784 memang yang oversupply. Di Jawa Tengah misalnya, ini bagi teman-teman yang ada di Zoom ini yang dari Jawa Tengah, ada pelamar P1-nya jumlahnya adalah 10.099. Jawa Tengah hanya membuka formasi 4.351. Jadi membuka formasi untuk P1 4.351. Sebenarnya ada 2.500 yang ada formasi kebutuhan menurut perhitungan kami, tapi hanya membuka untuk sebesar ini. Sebenarnya jumlahnya cukup berkurang, 6.893 dan tersisa 3.200 yang memang tidak ada kebutuhan. Yang saya tandai merah Brebes, dia sempat menarik kebutuhan formasinya, alhamdulillah sekarang dia sudah bisa mengembalikan lagi formasinya berkat perjuangan kepala daerahnya. Dan Provinsi Jawa Timur ini adalah ranking 3, P1-nya ada 8.588, hanya buka formasi untuk P1 2.450, padahal ada 4.676 kebutuhan. Dan tersisa 1.462 yang sebenarnya memang oversupply. Ini ada contoh oversupply supaya Bapak Ibu tahu ya kondisi yang ada sekarang. Ini saya contohkan
di Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, SD Negeri 4, Kodo Kota Bima, jabatan guru kelas, kebutuhannya 6, sudah ada ASN 4. Seharusnya kan cuma 2, tapi ada non-ASN 21. Sehingga kelebihannya ada 19. Nusa Tenggara, kemudian nih yang lain, Aceh Barat Daya, guru bahasa Inggris, kebutuhan 2, ASN-nya ada 1, harusnya kan cuma 1, ada guru di sekolah itu, di SMP Negeri 1, Jumpa, itu 8, sehingga ada 7 oversupply. Begitu juga, banyak ya, ini 15, ini contoh. Ini adalah data di kami, sehingga kami bisa mempunyai data berapa guru oversupply. Ini contoh pelamar dia, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi, jangan segan untuk mencoba, karena ini mencoba pun jika tidak ada akan diberitahu, jika ada Bapak Ibu nanti akan menjadi peserta P2. Kalau yang swasta menjadi P umum, gitu ya. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan, contoh tadi sudah saya beri contoh ya, Bapak Ibu semuanya. Misalnya dia sebenarnya guru kelas SD, kemudian waktu itu nggak ada SD di sekolah itu, dia ngelamar SMP. Karena sekarang menggunakan P1 SMP, mungkin di SD ini sekarang ada guru kelas SD, kebutuhan di SD-nya dia. Nah, maka kalau menggunakan P1-nya SMP, kok ada formasi di daerah saya, padahal saya ini guru SD, kok nggak ada buat saya? Ya memang, karena Bapak waktu itu menggunakan SMP. Jika ada pilihan tidak setuju dengan ini, tidak ada formasi, Bapak Ibu tetap bekerja sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini, sebagai guru honorer di SD ya. Tapi jika ada pilihan turun prioritas, di situ ada ternyata kebutuhan guru kelas SD, maka Bapak Ibu bisa memilih, nanti akan melihat arahnya kemana. Dan jika lulus, maka kembali ke sekolahnya sebagai guru kelas SD. Jadi jangan khawatir dan jangan ngomong, ngapain saya udah P1 kok, saya nggak mau, ini ada nih. Pokoknya apapun saya nggak mau. Turun prioritas. Ibu sekolahnya apa? Saya guru bahasa Inggris. Di mana? Di SD. Saat ini Bapak Ibu sedang berusaha agar bahasa Inggris linear untuk guru SD, tapi tahun depan kami akan memperbaiki linearitas sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yang lebih longgar. Nah, kalau Bapak Ibu tadi tidak mau turun prioritas sebagai guru, tetap bertahan dengan bahasa Inggris, mungkin saat itu dia ngelamar sebagai guru SMP bahasa Inggris, sehingga nggak mungkin lagi dia bisa mendapatkan formasi. Ya udah, kalau nggak mau tetap di P1-nya, ya berarti tetap sebagai guru di PG-nya dia sebagai guru SMP. Jadi coba saja, nggak usah takut jika gagal pun P1-nya masih melekat pada Bapak Ibu. Ini contoh yang sudah mendapatkan notifikasi P1 seperti ini. Bapak Ibu, Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan saat pengumuman. Nggak mungkin dong P1 belum selesai proses langsung diumumkan tempatnya. Bagi P1 yang tidak dapat kebutuhan akan mendapatkan seperti ini. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Bagi P1 yang terdapat kebutuhan di Pemda, tidak menyediakan formasi, ada bisa turun prioritas. Ini contoh notifikasinya. Nah, Bapak Ibu, bagi teman-teman guru swasta, mohon maaf, ini Permen PAN RB mengatur demikian. Prioritas penempatan, misalnya sama-sama ada formasi di satu